Gara-gara apa sih biasanya santri kalau gara-gara sendal gua dipakai. Kan namanya dunia pesantren itu biasa kan ada horornya, Bang. Oke Sobat DT, kembali lagi dalam program Ngopi Dong. Sobat DT, pada malam ini itu kedatangan tamu alumni ya. Ya mungkin bisa langsung perkenalan aja langsung nih dari Bang Budi, coba perkenalan aja langsung ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Setio Budi Darmo. Saya alumni Darut Toba 2010. Jadi Bang Budi setelah lulus jadi dia itu bergelut di dunia musik. Jadi pengalaman musiknya ya alhamdulillah tidak bisa diremehkan juga ya. Adalah sudah mendarah daging itu. Sudah mendarah daging. Kalau di black itu keluar not musik. Not musik yang keluar, malah bukan darah lagi. Keluar gitar keluar ya. Jadi intinya lulusan pesantren itu tidak harus jadi ustaz. Betul. Iya, betul. Tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ulama. Benar. Malahan banyak dari lulusan pesantren juga ada yang jadi musisi lah, jadi ada yang di pelayaran juga. Ada DPR yang juga ada kayak Bang? Anggota DPR juga Iya. ada, banyak lah. Banyak lah ya. Banyak lah intinya. Oke, kita langsung aja ya. Yang penting kita ngopi Nah, dong. nih Bang Jul, jadi kita episode ini tuh mau nostalgia intinya ya. Oh ya, Tuh. pasti kita bernostalgia nih pengalaman Bang Budi selama pondok pesantren di sini di Darut Taubah. Iya. Pengalaman Pasti angkatan dulu biasanya tuh lebih seru tuh. Pasti lebih seru dibandingkan Seru banget. sekarang ya. Seseru apa sih angkatan dulu? Nah, makanya kalau penasaran, jangan lupa ikutin kita aja nih keseruan pengalaman di pondok pesantren nih. Jadi kita langsung aja ya. Langsung. Ini kan Bang Budi setelah lulus dari pondok, suasana dulu sama suasana sekarang itu apa sih yang bikin beda gitu suasananya? Yang jelas beda banget dari segi bangunan aja udah. Wah, ini Udah sih mewah banget ya? Iya. Keren deh dari bangunan gua kebetulan kan udah lama kesini ya. Iya. Gitu kesini lihat itu aja udah keren, ada jalan gede banget. Itu santri semua yang bikin Santri tuh, semua yang anjing. bikin. Santri semua. Terus juga yang gua rinduin ya momen-momen kayak gini bareng teman-teman gitu. Iya, ngobrol gitu ya. Ya, keren kalian bisa kayak gini tuh keren banget. Emang perasaan setelah lulus itu perasaannya apa emang? Perasaan gitu. Lulus. Sepi. lulus aja ya. Cuman yang nggak bisa hilang kan nggak sekontek-konteknya sekarang kan nggak semudah dulu kan pas kita waktu SMA. Iya. Kalau sekarang tuh buat ngumpulin teman-teman yang satu asrama tuh susah. Kebetulan juga banyak teman-teman yang udah berkeluarga, jadi Iya. otomatis waktu mereka rindunya ke keluarga. Lebih ke susah ngumpul sih. Bisa ngumpul ya teman-temannya. Oke. Bang. Ngopi dong. Oh, iya. Jadi kita ngopi dong. Ya, kopi. Ada kopinya. Iya, Aduh. Ini
kopi dari ini ya nih. Ternyata baru dipesen hari Kosong. Bang ya. Kosong. Iya. Saya juga nggak mau Bang, kalau kopinya belum ada ini. Ya emang triknya begitu. Oh. Ya, Kopi ya, apa? ya. Sponsor nggak? Sponsor tar. Sponsor nih Bang. Alami kayaknya buatan santri. Tolong kapal api disponsorin ini. Ngopi. Nah, sekarang kan Bang Budi ini udah lama kan ya pernah ngalamin jadi santri gitu. Pasti melekat banget gitu ciri khas santrinya, salah satunya tentang hal ngantri. Nah, itu ngantrinya Bang Budi atau ngantrinya sekarang itu pasti lain dong. Ya kan? Mungkin dari segi apanya, mungkin Bang Budi bisa diceritain itu budaya-budaya ngantri, apa bisa selak-selakan atau gimana supaya dapatkan sesuap nasi. Ya. Paham gak maksudnya? Kalau soal ngantri sih kebetulan dulu kan santrinya emang nggak sampai yang sebanyak ini. Iya. Dulu tuh nggak jauh dari, nggak nyampe 100 deh. Justru dulu kebanyakan tuh cewek. Dulu ya. Kalau budaya ngantri udah jadi hal biasa. Yang jelas sih ngantri ya siapa yang duluan, dia yang duluan. Nggak jelas. Oh, enggak terlalu. Paling ya kalau bocah-bocah kecil kita kibulin kayak gue dulu dong, gue mau ngencingin Ya. gitu. Iya. Mau Iya, kata-kata. bocah-bocah, iya. Bisa banget emang kalau kita apalagi junior lah ya. Kalau masalah ngantri ya, gua ngantri makan ya, gua ada trik santri. Kalau trik gua dulu dari pas jadi santri itu ketika makan ya. Ntar mungkin nih santri-santri yang masih sekolah nih bisa ambil contoh gua nih. Gue dulu kalau di pondok pesantren itu kan makan bareng terus ngantri. Jadi kita makan pakai nampan gitu kan, makan bareng-bareng, makan berempat, yang ngambil saya misalkan. Gue ngambil pertama makan. Itu nampan penuh banget. Gue bingung, makan penuh itu santri nggak bisa kenyang, jujur aja. Gue sendiri soalnya. Ya, nggak bisa kenyang. Saking nggak kenyangnya, kan kita ditanya berempat orang misalkan, itu nggak ditanya nama. Ntar dua udah kelar ngambil makan, ntar orang kedua lagi gantian, Namanya nggak disebut. ngambil lagi, seabrek lagi, belum kenyang lagi, ganti orang lagi ngambil. Piringnya dicuci dulu, Dicuci biar dulu, baru. orang baru. Itu kalau santri yang masih nyantri sekarang nih, pengalaman triknya dulu ngambil makan tuh, biar bisa nambah. Kan dulu nggak bisa nambah, kita ngakalin begitu tuh, biar cepat kenyang. Tapi nggak tahu kenapa ya, emang pas zaman jadi santri tuh perut lapar terus. Iya. Kenapa ya? Kalau sekarang enggak. Padahal bismillah nggak sih bang kita dulu? Bismillah. Ada kelengkap kayaknya. Yang gua alamin nggak tahu kenapa lapar terus. Makannya nggak doa kali itu, aduh. Kan masa santri makan nggak doa? Iya. Santri itu pasti Doa lah. Kok lapar lagi sih? Nah itu karena Itu. Mungkin kenikmatan ya Bang ya. ini udah Iya. nikmat, terus mungkin dunia pesantren tertekan dengan pelajaran kan, jadi pikirannya main terus. Main. Aduh, Lapar lagi. ya. Terus belajar lapar lagi. Bisa gitu. Udah laparan, apa be dimbat. Apa Iya, baik dimbat, Dimbat gitu kan. yang dilihat mata, waduh Iya. mantep nih, Iya. ambil. Itu pokoknya masalah ngantri itu memang banyak lah, ngantri makan, ngantri mandi, Ngantri nyuci masih ngantri. Tidur nggak? Kalau tidur ngantri nggak sih? Tidur dulu juga desek-desekan. Oh desek-desekan. Tek-tekan dulu, siapa di sini ya di situ. Aku pengen kalau senior dia udah tempat Udah beda. Udah. Kalau SMP mungkin masih acak adul. Biasa sih golongan SMP di sana, SMA di sini. Kalau yang lebih senior biasa punya base camp. Tuh, Keren. kalau kesan-kesan dia selama dulu Bang Budi suka ada cekcok nggak tuh? Di antara SMP atau SMA mungkin? Pasti berantem cowok ya. Gue berantem ada aja, tapi sampai sekarang sih nggak sampai berkelanjutan. Tapi dulu pernah, dulu Hah? berantem. Kakak kelas pernah. Wih. Kelas. Wih, gara-gara apa sih biasanya santri kalau berantem? Gara-gara sendal gue dipakai. Biasa. Baru kemarin dibahas Sendal sensitif memang. sensitif. Sendal itu sepele tapi sensitif. Sensitif. Jadi tuh mau sholat asar, biasa kan sendal gue ditaruh di atas loker, nggak ada. Gue nyeker lah ke masjid. Malu Dulu kan masjidnya kan di sana ya. Iya, sholat dulu.
Jadi itu gue kan kebetulan dulu pacar gue orang luar. Channel nih tuh. Mantap. Mainnya Lewat orang luar. rumahnya, dia lagi di luar, gue nggak pakai sendal, ditanya kok nggak pakai sendal, dia sendiri Ya Allah, pakai. Malu banget. Malu banget ya. Pas nyampe sono, sendalnya nggak ada. Pas pulang ke asrama, udah ada di tempatnya. Wah. Terus dilihat siapa yang nggak sholat kan ketahuan. Wah. Waktu itu kan kebetulan di absen. Nah, udah bawa ke jemuran gua. Gua ngapain sama sendal gua? Minjem Iya, banget. orang itu. Minjem banget. Minjem gak ngeliatin kita yang punya. Kebetulan kan gua waktu itu kelas 3 ya, senior banget. Oh iya. Tapi yang make bocah, Wah, songong. bocah SMP. Nggak boleh songong tuh, adik-adik tuh junior tuh. Nah, songong-songongan kalau disuruh abang, ini udah nurut aja. Penting jangan disuruh nyolong tuh, baru jangan mau. Itu. Sebenarnya bukan nyolong sih ya, kita juga kadang kan itu kebutuhan ya. Kita mau keluar malu nyeker, kadang sendal kita hilang duluan nih. Sendal kita hilang duluan terus kita nyari sendal lain. Ya. Nah, gitu. Ya terus asik pulsa gitu-gitu aja. Iya. Sebenarnya kayak Hilang ini cari Iya, lagi, karena cari malingan. sendal aja. ustad ge, sendal tamu ge, tetap aja disimpan. Dulu pernah kejadian sendalnya warga di masjid dibawa sama santri, Iya. dicari sama warga diumumin. Buset, gak diumumin di masjid gitu. Saking keselnya mungkin datengin ke sini. Tapi untungnya nggak ketahuan, cuma ada sendalnya. Semua aku nggak ada yang ngaku. Tapi ada bang, bener. Ada. Ada balik lagi. Diumumin ya. Sebenarnya sih santri nggak pikir buat mencuri ya, mungkin Iya. itu asli sendal teman gua kali ya. Iya. Iya, bisa punya pemikiran gitu. Swallow sendalnya. Berjepit. Iya, sendal masa ini bermasyarakat itu. Sendal Indonesia gitu. Kecuali karpil kayak apa gitu kan, Sendal sendalnya mungkin nggak berani. Iya. Ya, melihat standar sendalnya juga gimana gitu. Yang disobek. Saya pengen nanya nih satu ke pengalaman di asrama juga, masih ke pengalaman asrama ya. Kan namanya dunia pesantren itu biasa kan ada horornya bang. Oh Bisnis ya. Bisnis. Nggak lengkap pesantren kalau nggak ada hal-hal Nggak bisnis ada hal-hal yang itunya, iya. lengkap. Itu kan pasti ada lah. Mungkin pengalaman-pengalaman, entah itu abang sendiri atau teman dulu mungkin ada. Kalau gua sih alhamdulillah percaya yang begitu, cuman nggak terlalu yang adanya jin gua percaya. Iya. Tapi di seumur hidup gua nggak pernah lihat setan. Cuman pengalaman temen gua ada, si imam itu katanya pernah tidur di atas ini kelas ini nih. Oh Oh, iya. iya. Kelas. Itu padahal posisinya siang, katanya diangkat-angkat. Entah itu mimpi, dia bilang sih awalnya kerasa kayak mimpi, tapi beneran ngangkat. Ngangkat gitu, Sampai terbang dia, gitu. dia diangkat kaki. Buset kan. Yang ngangkat pasti otomatis kan gede ya. Mungkin kalau orang kecil kan ngangkat kayak gitu. Ih, serem. Itu dia habis itu shock dia. Oh dulu asrama di sini atau emang dia pengen tidur Jadi di? itu dulu tidurnya kita bebas mau di mana aja, Ya. cari tempat yang adem lah. Kebetulan dulu di kelas atas tuh adem. Siang di situ habis makan. Selang itu sakit kayaknya. Juga ya bang. Shock. Pastilah. Iya. Kalau itu teman abang ya, oh keren abang bimbingnya yang Gua nggak ada sih pengalaman horor. Tapi kalau masalah horor juga gua ada pengalaman juga ya masalah horor ya. Memang gua sama kayak Bang Budi nggak pernah ngelihat, tapi istilahnya kita diusik itu pernah. Nah, kalau gua dulu ceritanya jadi gue itu lagi malam Jumat sama teman. Ini teman bisa ngelihat, dia bisa ngelihat itulah makhluk yang soft, halus Soft gitu ya. ya. Soft. Bisa ngelihat dia. Malam itu lagi ngobrol-ngobrol cerita horor. Lu kan bisa ngelihat nih gitu. Sebenarnya yang kalau lu lihat setan yang paling lu serem ngeliat tuh setan apa sih gitu, gue bisa nanya kan. Dia bilang kalau gua sih paling serem ngelihat itu orang yang habis ketabrak tuh. Habis ketabrak katanya. kecelakaan gitu ya. Habis kecelakaan. Katanya kalau kayak hantu-hantu biasa mah, hantu orang meninggal biasa, ya paling biasa mukanya gitu. Pocongnya. Pocong paling. Ini kalau hantu ketabrak kayak gentayangan, mukanya rusak. Nah itu dia nggak tahan sama muka yang rusak gitu. Itu yang seremin sama temen gua tuh.
pas gue cerita tuh malam Jumat, cerita horor, nongkrong di depan, saya kan di halaman sini nih. Dulu di sini pohon masih banyak, nggak kayak sekarang. Pohon banyak, terus masih rumput dulu juga tuh, masih rumput, belum sekarang nih rumput gitu. Gue diteriakin sama satpam dulu, Om Zen dulu, kelas 3. Jol katanya teriak, Jol, coba cek kelas katanya, kayak ada suara orang nulis katanya gitu. Malam jam 12, inget banget gua, jam 12 malam. Emang orang nulis ada suaranya ya? Ya aku juga bingung katanya. Pokoknya intinya ada suara di kayak sercek. Oh, mungkin nulis sercek di itu kan di papan bukan di pulpen, di kertas di papan sercek gitu. Coba cek katanya. Ya udah Om, ntar cek. Gua udah kelar ngobrol tuh sama teman cerita-cerita. Akhirnya gue datengin dong kelas gitu. Kalau sendiri gue nggak berani. Berarti berdua nih. Berdua, iya. Gue sendiri nggak berani. Gue berdua. Saya pas jalan gitu, nggak tahu di telinga gue itu ada yang bilang kayak Assalamualaikum, katanya gitu bahasa. Ada yang bilang Assalamualaikum. Nanti gue Assalamualaikum. Wah ini horornya Islami, horor. Setannya Islami kata gue. Memang. Iya kata gue. Gue di situ udah dagduk, udah, waduh gua perasaan gue udah jawab waktu itu. Waalaikumsalam. Habis gua dengar jawab Waalaikumsalam di kelas 10 kan terkenal horor juga. Ya, Kelas 10 tuh. Nah dia itu kayak suara piring pecah. Teng suara pecah gitu. Wah, gitu gua. Iya, lagi. Ya makanya gue bingung makanya ya. Ini kelas isinya bangku, isinya meja, segala macam. Kok bisa ada suara piring gitu? Jam 12 malam lagi kan? Perasa merinding gue makin naik. Gue baca kursi kali waktu itu ya, nggak tahu gue lupa. Pokoknya horor lah pokoknya itu. Terus di kelas ya udah cek ya kosong juga. Tapi ditakutnya di situ. Gitu. Lari nggak di Bang Anu? Gua nggak lari, gua lari enggak. Cuma kan gua ditemenin. Oh, iya. Itu jadinya.